I saw your hands reaching down to me, pull me out of deep waters. You saw my life sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. I saw your hands reaching down to me,
Namun kau memikul salibku, meregang nyawa di Golgota untukku. Karena kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Harusnya aku yang binasa, harusnya aku yang disalib. Namun kau memikul salib-Mu, meregang nyawa di Golgota untukku. Kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya, ku mau nyanyi Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya. Selamat datang di Gereja YHS. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Amin. Luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Katakan amin, amin. Amin. Sebelum kita
memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita kasih salam kiri kanan. Saudara katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Biar pujian yang sebentar kita akan naikkan, ini menjadi doa. Menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita. Pribadi-pribadi di tempat ini menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari berdoa. Bapak bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hingga sampai saat ini bukan karena kekuatan kemampuan kami. Semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau perlindungan tembok kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau menara perisai kami yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu dengan segenap hati kami. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan saat ini, kami bawa yang terbaik kepadamu. Hanya kepada Engkau Tuhan, Engkau yang mulia. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kau yang mengasihi Tuhan, sama-samakan kedua tanganmu, katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Mari angkat kedua tangan. Persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah hidup ini, segenap hidup ini ya Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, biarlah kami terus menyembah Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa kami ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Di mata-Mu Bahwa kami berharga. segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi dengan segenap hatimu, katakan dengan sungguh. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bawa kami ke dalam kemuliaan. Bawa kami ke dalam kedalaman hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat bertemu dengan Engkau. Berharga Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami, biarlah kami persembahkan yang terbaik kepadamu Yesus Tuhan. Dan ini anak-anakmu, kami mengangkat tangan. Mau katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. katakan dengan segenap hatimu. Segenap hidupku
peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Angkat kedua tanganmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, tak peduli masa lalu kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kau yang ubahkanku, Kau sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dalam hadirat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kami mau setia berdirimu, mengasihimu, ya. Bebaskanlah pujian hormat kami Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mereka kedua tanganmu saat ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Benar Tuhan, benar. Kau yang menguatkan kami. Kami didasarkan untuk berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil
sama-sama katakan, amin. Haleluya. Come on. Mari bawa sukacitamu di hadapan Tuhan. Dia yang memberi kehidupan. Yes. Dia yang memberikan sukacita. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Lambaikan tanganmu semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan, oh, berikan kekuatan dengan rohmu. Amin. Janjimu yang telah menuliskan buku dalam catatan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, dan sukacita selamanya. Satukan tepuk tangan kita di atas kepala saudaraku. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kami lagi katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Minggu ini adalah minggu kelima, kita akan memberikan persembahan sebanyak 2 kali dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya bersama kita berdoa. Ya Bapak Yahweh, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan kesetiaan-Mu sungguh sangat terbukti dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu
selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan kami nyatakan ya Tuhan, dengan penuh iman kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat Pasti kami mengangkat kedua tangan kami, lebih lagi kami mau nyatakan Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nanti. hanya Yesus satu-satunya andalan kami. Kau pengharapan kami Tuhan. Amin. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nanti. Kami percaya saat kami menyembah, mujizat-Mu pasti terjadi. Amin. Bersama kita bangkit berdiri dengan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan.
kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa pertolongan, anugerah menjadi bagian di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hari ini kami datang melangkah menikmati bait-Mu. Biarlah kemenangan demi kemenangan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang datang dengan segala pergumulan, Tuhan sudah sediakan jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami yang datang dengan segala sakit penyakit, kesembuhan, pemulihan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan kerinduan kami hari ini ya Tuhan, ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, biarlah Tuhan bekerja dan Tuhan boleh menjumpai kami di tempat kami duduk hari ini. Sehingga sesuatu yang baik, yang luar biasa Tuhan boleh kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertolongan anugerah-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menguatkan di dalam kelemahan iman kami. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan shalom. Haleluya. Apa kabar? Iya, kabarnya luar biasa, tetapi jauh lebih luar biasa ketika saya berkata, apa kabar? Jauh dari apa yang sedang aku pikirkan hari ini. Apa yang dipikirkan hari ini luar biasa, tetapi Tuhan akan lebih luar biasa lagi bekerja di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengerti pertolongan Tuhan. Karena ada banyak orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi dia nggak ngerti. Ada banyak orang yang sudah menikmati berkat dan kasih anugerah Tuhan, dia nggak ngerti. Tetapi hari ini kita akan mau belajar bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan pertolongan itu akan menikmati, bahkan bukan sekedar untuk kita, tetapi kita akan bagikan kepada orang-orang yang hari ini sedang haus rindu akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teringat sebuah peristiwa yang mungkin belum sempat diviralkan seperti itu ya. Ada seorang yang sedang terdampar di sebuah pulau, dan pulau itu pulau terpencil tanpa penghuni. Waktu itu dia ketika terdampar karena beberapa temannya sudah tidak bersama-sama dengan dia, dengan kapalnya, tetapi dia masih terselamatkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dia teriak-teriak ya, sampai habis ya, mungkin suaranya minta tolong, 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 dan tidak ada satupun yang mendengar. Ya. Dia coba berbagai cara untuk dia bisa ditolong seperti itu. Tetapi akhirnya pun dia tidak tertolong. Singkat cerita, di tengah kekecewaan, di tengah persoalan kesendirian, dia bikin tempat tinggal, ya. Dia bikin gubuk sekedar untuk menghilangkan rasa kecewa. Dia bikin gubuk untuk dia beristirahat. Jadilah gubuk yang dia tempati, dan dia bisa menyimpan barang-barang yang berharga yang sempat dia masih bawa pada waktu itu. Singkat cerita begini Bapak Ibu Saudara, ketika dia sudah bikin gubuk, dia sudah ada tempat tinggal, dia pergi ya, meninggalkan gubuk, dalam arti mungkin pergi ya, enggak pergi shopping ya, karena waktu itu kan di tempat yang terpencil, enggak mungkin juga dia sedang ngopi seperti itu dengan teman-temannya, dia sendiri. Dia pastinya dia sedang mencari makanan untuk kebutuhan perutnya ya, enggak itu memancing atau mungkin cari kalakai seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Singkat cerita, apa yang terjadi ketika dia pergi,
tiba-tiba gubuk yang dia bangun terbakar hebat. Ya, mungkin seperti hari-hari ini, ya, kondisi panas sehingga cepat sekali habis. Dan api membara bahkan menimbulkan asap tinggi membumbung. Ya. Dia pulang, dia menangis, dia meraung-raung, ya mungkin seperti anak kecil ya, sambil duduk dia tangannya apalagi dia menggaruk-garuk ataupun mungkin kakinya ya seperti anak kecil seperti itu ya, sambil teriak-teriak, aduh bagaimana. Dia nggak nyadari Bapak Saudara, dia sudah sebetulnya ada di pulau itu hidup, dia sebetulnya sudah ditolong oleh Tuhan ya. Dan ini sepertinya Tuhan aduh nggak nolong saya. Singkat cerita ketika dia sudah nangis mungkin sudah habis, kalau tadi habis suara teriak-teriak, ini sudah habis air mata ya, kondisinya seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, rupanya ada kapal merapat ya, ada kapal merapat dan ada beberapa awak kapal turun menjumpai menolong orang tersebut. Rupanya orang itu ditolong. Dan orang yang tadi kecewa, yang sepertinya nggak ada jalan keluar dengan kondisi dia bertanya, loh kok bisa kamu menjumpai dan mampir ke tempat terpencil ini? Saya melihat bumbungan asap dan saya datang ke sini. Tuhan bekerja dalam hidup kita juga ketika kita dalam kesakitan dan kesusahan. Ingatlah, ketika sesuatu yang berharga terbakar dalam hidup kita, mungkin itu tanda asap bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada banyak pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sedang kerjakan. Tetapi persoalannya adalah terkadang kita tidak mengerti. Ya. Pertolongan Tuhan tetap terus akan berlanjut dan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Markus pasal 8 ayat yang ke-22 saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini saudara-saudara. Kemudian dia tiba di Betsaida, mereka membawa seorang buta kepadanya dan meminta dia menjamahnya. Yesus memegang tangan orang buta itu lalu menuntun keluar dari desa. Dia meludahi mata orang itu dan menumpangkan tangan atasnya dan bertanya, apakah ia sudah dapat melihat? Ketika memandang ke depan ia berkata, aku melihat orang-orang seperti pohon sedang berjalan. Lalu Yesus menumpangkan tangan lagi pada matanya, maka orang itu benar-benar melihat dan menjadi sembuh. Dan ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke desa, jangan pula bercerita kepada siapapun di desa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita diingatkan bagaimana pertolongan Tuhan. Sepertinya nggak ada jalan keluar, sepertinya sudah mandek kondisinya seperti ini. Dan yang menjadi pertanyaan sesuai dengan cerita firman Tuhan hari ini adalah bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini saya coba turun, saya tanya satu persatu. Pasti kita semua sedang ya, mungkin aku ada persoalan, aku sedang ada pergumulan. Kita rindu ada pertolongan yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Hal pertama, kita akan baca di ayat yang ke-23. Yesus memegang tangan orang buta itu lalu menuntunnya keluar dari desa. Dia meludahi mata orang itu dan menumpangkan tangan atasnya dan bertanya, apakah ia sudah dapat melihat? Betsaida itu adalah sebuah desa, sebuah kampung ya, yang dihuni oleh orang-orang yang senangnya itu cuma mujizat, senangnya itu cuma berkat, tetapi tidak senang dia terima Yesus, nggak senang dia terima anugerah yang Tuhan boleh berikan. Yang dia mau adalah cuma mujizat
berkat dan segala macam. Sehingga tidak ada salah pada waktu itu ketika Yesus ya dikatakan memegang tangan orang itu, memegang orang buta itu ya, menuntun keluar. Menuntun keluar. Karena apa? Ya, pastinya ada banyak karakter, tradisi dan segala macam yang sedang mempengaruhi dari orang buta ini. Dan Tuhan mencoba memisahkan agar apa? Dia akan menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hal pertama yaitu bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menuntun kita. Ya. Yesus memegang tangan orang buta itu lalu menuntun dia keluar desa. Artinya ada hal yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada orang ini. Perhatian Yesus bukan sekedar perkataan, melainkan tindakan yang memberi rasa nyaman dan rahasia. Jadi perhatian Yesus, saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya kalau Bapak Ibu Saudara ketemu dengan pemimpin, ya mungkin Bapak Presiden gitu kan, kita sudah lihat aja senang, tiba-tiba kita dipegang tangan kita diajak keluar. Bagaimana perasaannya? Dan orang buta ini ya, dia mungkin cuma minta seperti beberapa kasus-kasus dalam penyembuhan yang lain, kamu sembuh dengan kata-kata, tetapi ini dipegang, dibawa. Ada perhatian yang khusus yang Tuhan berikan, memberikan rasa nyaman. Dan otomatis ada rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh sang orang yang buta ini. Dan Tuhan boleh tangkap. Hal yang baik, yang luar biasa. Sama juga kasus yang dialami oleh Markus pasal 7 ayat 33 dikatakan, setelah menjauh dari orang banyak, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tuli itu, lalu meludahi dan menjamah lidahnya. Menjauhkan artinya apa? Memisahkan. Memisahkan. Hari ini ketika kita sedang ya, dipisahkan dari komunitas kita, ya mungkin komunitas kita yang mengikat kita nggak nikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita sedang dipisahkan. Jangan berontak, karena apa? Disitulah Tuhan sedang mau berperkara dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menolong dalam kehidupan kita semua. Sepertinya Tuhan diam di saat kita melewati lorong gelap, ataupun saat kita buta dengan masa depan kita yang menakutkan. Hal itu bukan Ia tidak peduli, melainkan Ia sedang menuntun kita untuk mempertajam pandangan kita dan kepekaan kita akan campur tangan Tuhan. Sepertinya seperti cerita ketika orang yang terdampar tadi, nggak ada pertolongan dan segala macam. Ya, mungkin hari-hari ini kita sama. Sepertinya Tuhan, kondisiku seperti ini. Tetapi Tuhan izinkan melewati lorong gelap hanya kepengen apa? Mempertajam kedekatan pendengaran dan penglihatan kita. Bagaimana Tuhan siap dan sanggup menolong di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berjalan dengan tuntunan Tuhan tidak menjamin kita berjalan dengan tuntunan Tuhan tidak menjamin kita sampai lebih cepat, tetapi pasti sampai di tempat yang tepat. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya mengantar anak saya waktu itu masih di TK, dan anak saya ini dia lebih paham dengan jalan-jalan yang dia lewati setiap pagi ke sekolah. Waktu itu agak sedikit mepet gitu, saya ngantar dia, tiba-tiba di ujung jalan ada kemacetan karena ada pohon yang tumbang sehingga macet. Kondisi hujan, kita pakai jas, saya sama anak saya antar, putar, tidak lewat jalan itu, tidak lewat jalan yang biasa dia tahu. Ketika dia cuma intip gitu di mantel, Pak, kok lewat sini? Jadi sekolah atau tidak?
Saya bilang diem. Saya terus bawa terus muter-muter gang ya, karena harus melewati agar cepat gitu kan. Dibuka lagi. Loh, Pak, jadi sekolah enggak ini saya, terlambat saya ini. Teriak-teriak. Hampir nangis di jalan. Karena apa? Dia tahu jalannya ke sekolah itu enggak sini. Jalannya itu lain ini, lain. Seperti itu. Ketika sudah dia mulai rewel dan segala macam, saya coba parkir sepeda motor di depan halaman. Saya buka jas hujan, dia tahu loh, aku sudah nyampe di tempat ini. Pas jam sekolah, kelas masuk, saya antar. Sudah, saya usap karena dia nangis, saya usap, kamu masuk sekolah baik-baik. Terkadang dalam setiap kehidupan kita, Tuhan harusnya segini. Kenapa Tuhan bawa putar-putar saya jauh dan segala macam. Ya, di dalam Tuhan memang gak cepat. Tetapi tempat yang tepat Tuhan sedang sediakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Itulah pertolongan Tuhan. Nikmati. Kita belajar mengerti. Kalau hari ini kita sedang dibawa naik. Ataupun kita sedang dibawa turun. Ataupun kita sedang dibawa mungkin muter-muter. Ada kebaikan yang Tuhan sedang sediakan di dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dituntun oleh Mbah Google kadang-kadang sesat ya. Belok kanan 100 meter, belok kiri ya. Itu kanan dan kiri itu jurang. Wah, persoalan seperti itu. Tetapi yakin dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan yang kedua, Yesus memegang tangan orang buta itu lalu menuntun keluar dari desa dan meludahi mata orang itu dan menumpangkan tangan atasnya dan bertanya, apakah ia sudah dapat melihat. Yang kedua itu berbicara bagaimana menumbuhkan iman kita. Persoalan, jawaban doa, hal-hal yang tidak kita inginkan terkadang menjadi penghambat agar kita nggak nikmati bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan sepertinya ya kita menjadi orang Kristen ya kayak gini saja, seperti itu. Dan hal yang luar biasa, sesuatu yang beda dilakukan oleh Yesus. Yang lain mungkin berkata sembuh, tetapi ini memakai ludah seperti itu. Ya, di sini ludah dipakai bukan sebagai sarana penyembuhan, tetapi sebagai alat bantu untuk menumbuhkan iman orang buta itu. Jadi Tuhan membangkitkan kembali, ya, agar apa? Iman orang buta ini kembali tumbuh, mempercayakan bahwa Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan di dalam kehidupannya. Ya, karena mungkin tradisi zaman dulu ketika mengobati itu lebih mantap itu ketika pakai ludah. Orang-orang tua saya zaman dulu ya seperti itu ya, sehingga ada lagu yang waktu itu sempat ngetren, ada Mbah Dukun gitu kan, Komat Kamit, seperti itu ya, lebih mantap sepertinya. Orang saya mungkin ada sebagian pasien, kok saya nggak diludah-ludahi gitu ya. Dengan itu lebih oke ya. Jadi kondisinya seperti itu. Kebutuhan yang lebih besar dari seorang yang disembuhkan adalah kebutuhan akan iman yang meningkat. Yesus mengenali kebutuhan rohani ini menawarkan tindakan fisik sebagai sarana untuk membangkitkan harapan mereka dan memfokuskan iman mereka pada dirinya sendiri. Ini hal yang baik. 2 tahun yang lewat kita tercekam dengan kondisi yang sangat mencekamkan ya. Kadang-kadang kita ngobrol aja takut-takut harus pakai masker ya. Jangan-jangan ya baru batuk itu kita sudah pergi ya. Dan ketika orang sudah mungkin sakit, apakah yang dibangkitkan ya? Semangatnya, imunnya seperti itu ya, dibangkitkan agar apa? Dia mau hidup, dia mau disembuhkan. Demikian juga dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau mengerti pertolongan Tuhan, Tuhan hari-hari ini ya sedang mau menumbuhkan iman percaya kita. Agar apa?
agar kita kuat, agar kita siap, agar kita sehat, agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Iman yang benar berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap pengharapan dalam kesetiaan Kristus pada tindakannya. Iman itu bukan alat transaksi uang untuk kita membeli sesuatu, tetapi iman berarti menempatkan pengharapan dan kesetiaan Kristus pada tindakannya. Ini merupakan hal yang baik buat kita semua, menaruh pengharapan iman kita karena Yesuslah yang sanggup menolong dan terus memberkati. Mendekatnya Yesus terhadap si buta kembali membuka kembali sesuatu yang pernah ada. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebetulnya orang buta ini dulu pernah bisa melihat. Ya, dia bisa melihat. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-24 dikatakan ketika memandang ke depan ia berkata, aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon sedang berjalan. Dan Tuhan mencoba kembali membangkitkan imannya agar apa? Lebih jelas. Jadi dia bisa membedakan mana pohon, mana manusia. Dia bisa membedakan bagaimana pertolongan Tuhan. Dia bisa membedakan ini bukan pertolongan Tuhan. Ini kebaikan dan kemurahan dan segala macam. Dia bisa bandingkan. Tuhan coba membangkitkan itu semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jadi ada kesembuhan itu sudah terjadi, ya. Kesembuhan itu sudah terjadi, memberikan bukti Yesus tetap berkarya dengan caranya yang ajaib. Kesembuhan itu sudah terjadi, memberikan, ya, bukti Yesus tetap bekerja dengan caranya yang ajaib. Terkadang kita minta, aku mau minta yang ini, aku minta yang ini. Katakan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, menolong dan terus memberkati di dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, lalu Yesus menumpangkan tangan lagi pada matanya, maka orang itu benar-benar melihat dan menjadi sembuh. Dan ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Yang ketiga itu berbicara bagaimana menumpangkan tangan. Karena ada 2 ayat yang diulang berarti sangat penting. Ya. Dan ini juga mengingatkan di dalam beberapa ayat dan saya sempat mengutip di dalam Mazmur pasal 143 ayat 5 dikatakan, aku mengingat hari-hariku yang lalu, aku merenungkan semua perbuatanmu, aku memikirkan karya tanganmu. Artinya apa? Karya tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada hari ini, kalau kita boleh bersekutu di tempat ini, itu semua, itu kalau karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Menumpangkan tangan suatu bentuk doa dengan tujuan mengalirkan kuasa dan dukungan rohani. Jadi menumpangkan tangan itu merupakan bukti bagaimana perhatian khusus di dalam setiap kehidupan kita. Menumpangkan tangan tanda bukti membuktikan perhatian khusus secara pribadi dan memberikan sebuah anugerah. Jadi menumpangkan tangan dan bersyukur buat kita yang ada di gereja di tempat ini setiap bulan kita menerima pengurapan dan juga penumpangan tangan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Masih ada pemeliharaan Tuhan melalui doa-doa yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita semua. Kesembuhan melalui penumpangan tangan mengandung makna simbolis ketika kita memiliki penglihatan yang jelas mengenai kebenaran dan arti hidup, sadar dan bertanggung jawab dalam keputusan serta mempersembahkan hidup kita sebagai pelayan Kristus yang setia. Sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan, saya kembali mengingat akan panggilan saya Bapak Ibu Saudara. Tahun 92 saya sempat ikut retreat di salah satu camp pemuda. Ketika ada altar call saya ke depan. Walaupun pada waktu itu saya nggak ngerti apa itu ke depan dan segala macam, ikut-ikutan saja. Dan pada waktu itu saya ditumpangi tangan dan yang berdoa berkata, kamu akan menjadi hambaku dan alatku. Jauh dari itu saya lupa
ketika saya sekolah teologi, selesai menyelesaikan praktek pada waktu itu di Pontianak. Pada waktu itu saya praktek dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan, puji Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga selesai dengan baik. Pulang ke kampus, saya merenungkan, gak mungkin Tuhan pilih saya, gak mungkin Tuhan pakai saya. Sampai, karena apa? Gak ada kebisaan, gak ada talenta yang saya miliki. Dan saya bertanya-tanya terus, karena teman-teman saya di kamar dan beberapa kakak tingkat, adik tingkat, dia dapat panggilan dan segala macam spektakuler seperti itu. Tetapi ketika saya mencoba bertanya, Tuhan ingatkan saya dulu. Ketika kamu sempat ikut retreat, kamu ada hamba Tuhan yang mendoakan. Dan saya menyadari betapa pertolongan Tuhan yang luar biasa, mengingatkan Tuhan senantiasa terus pegang janjinya dan terus tidak lupa memberkati di dalam kehidupan saya. Dan saya mau bilang buat hari ini, buat kita semua, bagaimana Tuhan tetap terus akan beracara di dalam setiap kehidupan kita semua. Mengerti pertolongan Tuhan, memahami, dan kita akan pasti menikmatinya. Dan hari ini ketika kita datang dengan segala persoalan, beban, dan pergumulan, mengertilah Tuhan sedang akan dan terus beracara di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga sesuatu yang baik Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dan para pelayan Tuhan boleh ke depan. Kita bersyukur bagaimana pertolongan Tuhan yang baik. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa senantiasa memberikan pertolongan. Mungkin orang buta akan berpikir sudah selesai dan dia tidak akan bisa melihat. Mungkin kita datang pagi hari ini sudah selesai Tuhan karena semua jalan, semua pintu sudah tertutup. Tetapi tahu enggak, Tuhan sedang menyediakan pintu yang lain buat kita boleh menikmati pertolongan yang luar biasa. Mungkin hari ini mungkin datang dengan sepertinya kondisinya sangat berat. Yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan,
terjadi. Pertolongan-Mu yang luar biasa sedang kami rindukan Tuhan hari ini. Dan kami rindu sesuatu yang besar, yang dahsyat terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh mengerti bagaimana pertolongan-Mu yang ajaib terus bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah karya Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami menolong dan terus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar persepuluhan yang lagi marak, saya menjawab, jika orang Yahudi sekarang tidak lagi memberi persepuluhan, apakah sebagai orang Kristen kita juga ikut tidak memberi perpuluhan? Pertanyaannya, jika orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan, apakah kita sebagai orang Kristen juga ikut menolak Yesus sebagai Tuhan? Jelas patokan iman kita bukan kepada orang Yahudi, tetapi kepada apa yang Yesus ajarkan. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus tidak menentang perpuluhan. Tuhan Yesus tidak meniadakan perpuluhan. Tetapi justru Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perpuluhan harus dilakukan, kata Yesus. Yang lain yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Jika Yesus saja di Perjanjian Baru menegaskan tentang perpuluhan, jika Yesus tidak menentang dan tidak meniadakan perpuluhan, mengapa sekarang ada pengajaran yang menentang dan berusaha meniadakan perpuluhan? Di Perjanjian Baru tertulis dengan jelas, orang Kristen tidak perlu lagi sunat secara jasmani, namun sunat secara hati. Itulah pertobatan. Namun tidak ada satu ayat pun di Perjanjian Baru yang menuliskan bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku atau ditiadakan. Kita memberi perpuluhan bukan karena takut terkutuk, tetapi di Perjanjian Baru kita memberi perpuluhan karena kita cinta kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan dan mentaati apa yang Yesus katakan. Dasar untuk kita memberi perpuluhan adalah kemurahan hati dalam memberi. Sebab perpuluhan merupakan tes awal. Apakah kita murah hati dalam memberi? Bagaimana kita bisa memberi lebih daripada 10%, bahkan 100% kepada Tuhan, jika tes awalnya 10% saja, kita masih keberatan. Bagaimana kita bisa memberi dengan murah hati, jika kita tidak belajar mentaati perpuluhan? Berikanlah perpuluhan ke gereja lokal Anda. Cintai dan dukunglah gereja lokal Anda. Saya menyampaikan jawaban ini dengan hati yang tulus. Jika Anda bukan jemaat gereja saya, jangan beri perpuluhan Anda ke gereja saya, tapi beri perpuluhan ke gereja lokal di mana Anda berjemaat. Salam murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Tiba saatnya kami memberikan persembahan syukur. Yang terbaik kami beri karena kami percaya Tuhan sudah memberi yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan syukur, mari kita bersama berdiri. Kita bersuka cita.
Hanya Yesus batu karang kita yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dari hidup. Haleluya. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Semua bersuka cita bertepuk tangan buat Tuhan. Kau Yesus, Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penerawat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Kau yang berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus berkuasa. Dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus, 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 agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan.
mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lalui bersama Tuhan. Ada sukacita kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapak, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, menuntun, mengurapi kami, dan memberikan kami hikmat dan kemenangan di dalam setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapak, bersatu hati kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Mereka datang diberkati, mereka juga pulang diberkati. Ada Yesus dalam hidup mereka. Jikalau mereka datang sakit oleh bilur-bilur Yesus, engkau sehat sembuh, pulang dari tempat ini, engkau mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapak, berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam keuangan, perekonomian mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saatnya kami akan mau pulang. Dan kami terima berkat dari surga. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Haleluya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau anugerahnya. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan kemuliaannya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Bapak Yahweh dalam anugerah Yesus HaMashiach dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus memberkatimu, memeliharamu, menyertaimu, menyembuhkanmu, dan menjadikan engkau berhasil dalam segala hal. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Yesus HaMashiach bless you.